Ya, sekarang kita sudah memasuki tahun 2014. Seperti kita juga ketahui bersama, di 2013 perekonomian Indonesia cenderung melambat dibandingkan di 2012. Nah, bagaimana sih situasi di tahun ini? Kita akan bertanya langsung kepada seorang perencana keuangan, Aidil Akbar Majid. Selamat pagi, Dil. Pagi. Gimana nih menurut Aidil di 2014? Apakah kita akan seperti kemarin cenderung melambat atau membaik? Ini tahun politik juga. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan 2014 ini tahun penuh tantangan ya. Jadi kurang lebih sih hampir sama dengan 2013, terutama di 6 bulan pertama. Karena memang tadi ada politik, pesta demokrasi dan lain sebagainya. Tadi kan kita lihat di news tadi, orang mulai cetak-cetakan, ya, pesanan-pesanan buat politik itu kan artinya adalah ada sejumlah dana yang masuk ke dalam perekonomian sebenarnya, ya kan. Meskipun kita nggak tahu jumlah yang jelasnya berapa, tapi setiap kali ada dana yang masuk dalam perekonomian dan jumlah dana yang beredar di masyarakat itu cenderung naik, itu berpotensi untuk terjadinya inflasi. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba juga mengingat kembali, Bank Dunia dan juga IMF pernah mengatakan bahwa keadaan global ini akan membaik. Sebaliknya, Indonesia ini diprediksi justru akan menurun. Kenapa kok malah demikian? Ya, sebenarnya gini, jadi kan yang namanya uang ya, uang di Indonesia ini kan ada uang investor lokal, ada uang investor asing. Gitu ya. Dan uang ini akan selalu mencari tempat-tempat investasi yang berpotensi. Ya, kemudian juga memberikan hasil return dan juga tingkat keamanan yang cukup baik untuk mereka. Betul. Nah, di Indonesia ini investor asing pada saat investasi di luar negeri membaik, cenderung uang ini akan kembali lagi ke negara masing-masing kan, atau ke investasi ke tempat lain. Gitu. Nah, di saat yang bersamaan di Indonesia pun juga kondisinya menjadi sedikit tidak stabil karena adanya politik ini. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di semester kedua 2013 itu arus dana yang keluar cukup deras karena mereka sudah proyeksikan bahwa 2014 ini akan sedikit terjadi ketidakstabilan dan kemudian saat yang bersamaan di tempat lain potensi returnnya, kemudian potensi resikonya juga membaik. Gitu. Tadi Aidil sempat katakan ketidakstabilan, tapi banyak masyarakat justru menganggap ini adalah momen yang ditunggu-tunggu karena ini akan ada pergantian kepemimpinan di tahun politik ini, gitu kan? Kira-kira bisnis apa sih kalau menurut Aidil yang baik untuk kita jalankan di 2014 ini dan ke depannya? Sebenarnya kalau kita bicara bisnis selama kita durasi investmentnya atau bisnis untuk jangka panjang, semua bisnis masuk baik ya, intinya gitu. Tapi memang untuk di 2014 ini biasanya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kampanye, berhubungan dengan politik itu memang akan terjadi peningkatan. Tapi itu masih sifatnya musiman, ya kan? Di luar itu berarti masih tetap bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan dasar ini untuk yang retail ya, kebutuhan dasar manusia seperti makanan gitu ya, rumah tinggal dan sebagainya itu masih cukup menjadi. Oh, itu dia makanya Aidil bikin ada restoran steak ini ya di Bilangan Tebet, benar ya? Ada steak, ada juga Thai food juga. Nah, itu gimana tuh bisnisnya? Berjalan baik nggak? Lumayan, alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Oke, nah mesti nyoba nanti ya. Oh iya, pasti ya. Nah, sekarang kalau untuk investasi nih, Del, instrumen investasi apa sih yang cukup baik untuk kita alokasikan di 2014 ini kalau kita punya sejumlah dana? Kalau kita melihat sekarang gini, 2014 kan ada sedikit mungkin ya keraguan untuk ketidakstabilan terhadap ekonomi karena gara-gara politik. Biasanya kalau ada ketidakpercayaan, ketidakstabilan, orang cenderung akan memegang dolar dan nanti efeknya ke harga emas akan naik. Logam mulia ya, logam mulia di Indonesia biasanya akan naik gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ini kita bisa lewati dengan aman, berarti nggak ada masalah gitu ya. Kemudian tapi justru gini, dalam kondisi yang ketidakpastian kan biasanya terjadi penurunan nih. Penurunan misalnya di bursa gitu ya, kemudian di bursa itu akan berdampak kepada reksadana dan lain sebagainya. Justru sebenarnya itu adalah momentum yang tepat untuk kita masuk, apalagi kalau kita punya durasi investasi buat jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang, karena semua harga akan turun gitu ya. Mungkin nggak terlalu drastis turunnya, tapi itulah potensi kita membeli dengan harga yang cukup murah. Tapi strategi investasinya seperti apa? Apakah kita punya sejumlah uang kemudian kita taruh saja? Apakah lebih baik kita mencicil sedikit demi sedikit? Saran dari Aidil gimana? Iya, jadi kita lihat kalau misalnya memang ada potensi itu turun, sebaiknya memang kita cicil dulu ya. Sampai di kondisi di mana mulai mendekati pemilihan presiden, karena pada saat nanti setelah pemilihan presiden semua euforianya udah positif kan. Pada saat positif itu semua akan berbalik arah, akan naik tuh. Ini kita lihat ya, ini kan ada tayangan mengenai emas. Emas kan dulu sering kita sebut sebagai safe haven. Tapi kenyataannya di tahun terakhir ini nih harganya cenderung merosot. Apa masih akan menjadi safe haven atau justru malah dolar nih menjadi safe haven sepertinya, Del? Sebenarnya gini, kalau kita bicara emas ini kan ada dua hal ya. Satu, harga emas dunia, kedua harga emas Indonesia. Emas dunia ini sangat erat sekali hubungannya dengan permintaan supply demand di 3 negara, Amerika, China, dan India. Jadi
penurunan kemarin itu karena memang penurunan permintaan dari China. Oh. Itu yang mengibat. Nah, kemudian pada saat tahun baru kemarin, China justru naik permintaan, makanya harga emas naik lagi kan, harga emas dunia. Nah, di lain pihak, nilai tukar rupiah ke dolar kan naik ya dari 9.200, 9.300 ke 12.000. Itu sebenarnya cukup menahan penurunan harga emas. Jadi kalau kita lihat harga logam mulia di Indonesia, emas 24 karat itu penurunannya tidak terlalu drastis. Oke, Gitu. dan juga kalau kita lihat untuk tadi ya harga emas dunia Ya. dalam kurun 10 tahun terakhir tetap kita memang akan mendapatkan potensi return yang cukup baik Betul, gitu ya. betul, ya. Memang kalau kita lihatnya hanya dalam waktu mungkin jangka pendek, kita betul. mungkin akan merasa bahwa ini ada terjadinya penurunan. Iya, betul Sepertinya sekali. ini juga diamini oleh instrumen di pasar modal ya. Iya, Seperti kalau kita ketahui 1 tahun belakangan ini kan pasar modal juga cenderung stagnan atau bahkan banyak yang minus seperti itu. ya, Nah, betul. kira-kira di 2014 pasar modal kita, Dil? Ya, jadi pasar modal di 2013 ini kan bagus dari Januari sampai Mei, Mei, ya. benar. Setelah Mei kemudian itu di wash up semua dengan penurunan. Nah, kita lihat mungkin di 2014 ini masih akan ada potensi penurunan, tapi udah tidak se-heavy di 2013 karena sudah terdiskon otomatis ya. Oke. Jadi tinggal hanya ngelihat kondisi politiknya aja, karena cenderung investor banyak yang wait and see. Ya, tapi kemudian pada saat tadi seperti saya katakan, pada saat kemudian presiden baru terpilih, euforianya akan positif karena semua orang akan melihat, oh ini akan ada Indonesia baru nih 5 tahun ke depan. Ya, jadi sebenarnya justru disitulah potensi untuk kita masuk membeli saham-saham yang memang secara fundamental bagus, ya supaya kita bisa dapatkan pada saat keuntungan pada saat dia rebound. Kita kan sepakat, Dil, Ya. kalau berinvestasi itu adalah yang harus bisa mengalahkan namanya inflasi. Betul Benar kan ya? sekali. Kalau enggak Iya. itu artinya bukan investasi. Contohnya tabungan, deposito itu bukan inflasi ya, Dil. Ya. Nah, tapi sekarang inflasi kemarin aja sudah 8,38%. Ya. Ya kan, sedangkan ya tadi tuh kayak emas aja turun. Ya. Artinya apakah memang kita masih bisa berharap nih dari si emas itu untuk di tahun ini? Karena kan juga kita ketahui emas ini sebenarnya ya untuk sebagai alat untuk mempermudah kadang kita menukar Ya. gitu kan. Ya. Kira-kira bagaimana? Dil? Sebenarnya masih. Jadi gini kan, balik lagi bahwa kita investasi jangka menengah, jangka panjang. Ya. Kemudian kalau kita perhitungkan dari 2012, 2013 semester pertama, kemudian penurunan semester kedua, sebenarnya rata-ratanya kita masih dapat di antara 6 sampai 9%. Oke. Ya kan? Dan jadi kalau kita masih hitung ke inflasi yang 8% atau 6% dari awal tahun, Dari awal tahun, ya. berarti masih masuk sebenarnya. Paling nggak masih break even lah. Gitu ya. Oke. Tapi kalau memang untuk tahun ke depannya, potensinya justru yang kita lihat bahwa emas sebelum di harga di 550 ribuan kalau saya logam mulia di Indonesia ya. Kemudian sekarang di 496, antara 477 sampai 496, Iya. itu masih bisa potensi naik lagi. Nah, sekarang ini kan juga banyak masyarakat yang sudah mengenal instrumen reksadana, Iya. ya kan? Karena dengan kemudahannya dan juga biaya yang relatif lebih kecil, 100-200 ribu saja sudah Iya. bisa dikatakan menjadi seorang investor reksadana. Tapi kenyataannya kita juga pernah mengalami masa suram 2008, Yes. ya kan? Setahun sebelum tahun politik tersebut. Iya. Nah, apakah kejadian di 2008 ini bisa juga terulang di tahun ini? Mengingat memang kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini, saya kebetulan ada coba berikan datanya nih. Iya, iya. Di 2008 ini memang ada terjadi ini ya kan, Dil, penurunan yang cukup ekstrim. Ya. Karena ini bahkan bisa sampai 50% dari puncak Iya. tertingginya pada saat itu Iya, gitu. betul sekali. Nah, ini kalau kita lihat polanya ini juga agak mirip, sempat tertinggi kata Adil kan di bulan Mei kemarin. Iya, betul. Terus kemudian sekarang menurun cukup drastis juga Iya, gitu loh. iya. Nah, ini apakah terus akan berlanjut? Kira-kira strategi apa nih yang kita bisa lakukan bagi mereka-mereka yang ingin berinvestasi di reksadana? Ya, jadi kalau kita lihat di 2008 ini kan sebenarnya ada dua hal ya. Jadi ada di Indonesia sendiri, kemudian ada di dunia global. Oke. Ya, masalahnya global ini kan udah lewat di kita. Ya. Ya, Versi. Jadi yang terjadi saat ini di Indonesia, yang terjadi saat ini yang mencerminkan ke bursa ini adalah yang terjadi di Indonesia. Jadi kalaupun ada penurunan itu karena masalah tadi politik tadi, gonjang-ganjing politik. Ya. Jadi kalau dibandingkan ke 2008, saya rasa sih tidak akan terjadi sedrastis 2008 karena Oke. ini belum masuk siklus 10 tahunan. Ini kan baru Ya. siklus 5-6 tahun. Ya, jadi kalau penurunan 20%, 30% masih tahap yang wajar. Itu koreksi yang cukup sehat. Ya. Bahkan untuk investor yang memang mau investasi jangka panjang, ini waktunya masuk gitu. Lagi murah-murahnya nih kan. Ya, ini kurang lebih ya hampir sama di tahun 2011 lah kurang Ya. lebih kan, 2011-2012 gitu. Oke, kita ini kan udah ngomongin tadi bisnis investasi, tapi juga nih ada yang bertanya nih, karena biasa di awal tahun banyak yang ingin mengganti kendaraan, ya kan? Apakah ini juga waktu yang tepat sih, Dil, untuk kita membeli kendaraan?
Nah, ini nanti dimarahin ya sama apa namanya Gubernur DKI kalau Nggak apa-apa. makin macet. Ya sebenarnya gini, balik lagi kan kalau kendaraan mengganti apa tidak itu kan kalau saya sebagai perencana keuangan kita selalu lihat tergantung dari kebutuhan, ya kan. Tapi memang balik lagi sekarang ini udah mulai banyak sekali kendaraan-kendaraan yang harganya murah dan nggak hanya murah tapi cost efisien dari sisi bahan bakarnya. Ya jadi kalau memang mobilitas cukup tinggi, ya saya sendiri kebetulan berpikir untuk mengganti kendaraan yang lebih kecil gitu ya. Oke. Karena selama ini pakai kendaraan yang besar cukup agak nyesek juga untuk bayar bensinnya. Jadi kita lihat lagi kebutuhannya. Kalau memang ada kebutuhan untuk mengganti dari sisi cost efisien, kemudian secara dana juga cukup, Ya. boleh saja. Tapi kan kita ketahui suku bunga ini lagi semakin terus menanjak. Ya. Apakah itu bijak untuk kita beli dengan, dan umumnya kan kebanyakan orang adalah dengan cara mencicil. Iya, ya itu ya. Jadi kalau kita bisa dapatkan fixed rate di awal tahun, ya, sementara suku bunganya masih belum terlalu tinggi, Ya. itu masih nggak masalah. Sama juga dengan KPR misalnya ya. Tapi kalau misalnya kemudian kita mau floating, dapatnya floating rate atau bunganya mengambang, memang sebaiknya akan bagus kalau kita tunggu dulu. Karena tadi kalau misalnya terjadi inflasi, Ya. salah satu alat pengereman dari BI adalah dengan menaikkan suku bunga kan otomatis. Nah, itu akan berdampak kepada cicilan kita nantinya. Nah, ini mumpung karena ada pakar perencana keuangan bersama kita hari ini, tolong dong dikasih tips bagaimana sih menata keuangan dan juga portfolio kita mumpung masih di awal tahun. Silakan, Oke. Dil. Ya, kalau saya selalu katakan Dian ya, bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Jadi kata kuncinya itu adalah likuiditas. So, artinya apa gini? Artinya kalau kita punya banyak sekali likuiditas, kita punya banyak sekali cash, kita punya kesempatan untuk mengambil potensi keuntungan yang terjadi. Apabila misalnya tadi saham turun, reksadana turun, kita bisa invest. Ya, kemudian kalau kita mau masuk ke emas, emas masih berpotensi untuk naik, ya kan? Kemudian kalau suku bunga ternyata sampai naik double digit, mudah-mudahan nggak terjadi ya, tapi misalnya sampai naik mendekati 10%, biasanya yang terjadi adalah penjualan properti akan stagnan, kemudian orang akan kalau yang BU butuh uang, dia akan jual properti, otomatis harganya akan didiskon sehingga menyebabkan harga properti bisa saja turun. Nah, di beberapa data itu, tapi itu untuk kita menjadi kesempatan karena kita punya cash tadi. Jadi kuncinya adalah perbanyak jumlah cash. Ini kan Januari, Februari, Maret kan akan bulan-bulan dapat bonus nih, ya kan? Jadi bonusnya tolong disimpan dulu, siap-siap untuk menunggu April, Mei, Juni, Juli pada saat jatuh turun masuk untuk investasi. Oke, thank you banget Dil udah memberikan Sama-sama. pencerahan buat kita di pagi hari Iya. ini. Dan itulah tadi tips dari Aidil Akbar Majid, seorang perencana keuangan. Jadi jangan khawatir untuk berinvestasi, khususnya adalah di negara kita. Karena bagaimanapun investasi inilah adalah memang satu-satunya cara untuk kita bisa mengalahkan yang namanya inflasi atau kenaikan harga barang-barang. Thank you sekali lagi. Dan juga di